Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewi Mulyati SPDMSI MSC selaku dosen pengampu Fisika Komputasi semester 118, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari tim 5 Fisika Komputasi semester 118 untuk memaparkan case 2 yang berjudul Electrostatic Force System Using Newton Interpolation and Outline Image Using Cubic Spline. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari Natasha Kishanti, kemudian ada Rahma Syifa Irshami, kemudian ada Amanda Putri Sandi, dan saya sendiri Asyifa Kolbiah. Boleh di next. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan artikel pertama mengenai electrostatic force system based on Newton interpolation method. Boleh di next. Ya, adapun problem statement-nya yaitu membuat pemrograman untuk menentukan force berdasarkan distance yang diinput oleh pengguna menggunakan metode interpolasi Newton. Dan mathematical equation-nya ada persamaan polinomial, yaitu fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 ditambah seterusnya hingga an x pangkat n. Boleh di next. Selanjutnya ada polinomial interpolasi Newton. Di sini ada Fn x sama dengan B0 ditambah B1 x min x0 sampai Bn x min x0 dikali x min x1 sampai x min xn min 1. Dengan n-nya ini menyatakan orde polinomial dengan n plus 1 banyaknya data, serta B0 sampai dengan Bn seperti yang ada di layar ini. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk algoritma akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rahma. Oke, terima kasih. Di sini untuk algoritma, yang pertama kita harus membuat fungsi data awal. Nah, yang pertama kita mendefinisikan cetak underscore data underscore awal. Lalu mencetak data yang didapat, mencetak tabel dengan format angle, distance, dan force, lalu membuat pengulangan dengan kondisi force E in range length X, lalu mencetak tabel. Nah, berikutnya ada membuat fungsi perhitungan. Nah, dalam membuat fungsi perhitungan ini, yang pertama kita mendefinisikan fungsi perhitungan, lalu membuat pengulangan dengan kondisi for E in range length X min 1, lalu menginisiasi LFD dengan list kosong, lalu menginisiasi N sama dengan I, melakukan pengulangan dengan kondisi tersebut, lalu memproses FD sama dengan FA I J plus 1 min FA I J per X N plus 1 min XJ. Lalu menambahkan hasil FD ke dalam list kosong LFD. Berikutnya memproses N plus sama dengan 1. Lalu menambahkan hasil LFD ke dalam list kosong FA. Berikutnya memproses FXB sama dengan FA ln FA min 1, 0. Lalu membuat pengulangan dengan kondisi for I in range 1, ln FA. Lalu memproses FXD dengan tertera. Lalu berikutnya mengembalikan ke FXB. Next. Oke, berikutnya membuat fungsi mencetak tabel perhitungan. Yang pertama kita mendefinisikan tabel underscore perhitungan, kemudian mencetak tabel perhitungan, mencetak X dan Fx di dalam tabel, membuat pengulangan dengan kondisi for I in range 1, ln Fx, lalu mencetak hasil perhitungan D ke dalam tabel hingga selesai, menginisiasi N sama dengan ln Fa, lalu melakukan pengulangan dengan kondisi for I in range ln FA min 1, mencetak hasil perhitungan ke dalam tabel dengan format X1, Fx, I.
Lalu berikutnya melakukan pengulangan dengan kondisi for j in range n-1. Nah, berikutnya memproses n kurang dari n min sama dengan 1. Next. Nah, yang terakhir ada program utama. Yang pertama kita memulai dulu pemrograman, lalu yang kedua mengimport NumPy SNP, berikutnya mengimport matplotlib, lalu mencetak judul dan identitas, menginisiasi data A, X, dan Fx sebagai list, lalu menginisiasi FA sebagai list kosong, menambahkan list Fx ke dalam list FA, mengambil fungsi cetak underscore data awal, lalu melakukan nilai distance, memproses XA sama dengan float distance, lalu mencetak grafik dengan plot X, Fx, lalu memanggil fungsi perhitungan, memanggil fungsi tabel perhitungan, mencetak distance berdasarkan input pengguna, lalu menyelesaikan program. Next. Nah, ini adalah flowchart dari algoritma yang sudah disebutkan tadi. Terdapat 4 flowchart. Yang pertama ada fungsi data awal, lalu ada flowchart fungsi perhitungan, lalu fungsi mencetak tabel perhitungan. Next. Lalu berikutnya ada flowchart program utama. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada source code-nya dari flowchart, lalu ada algoritma, dan ini source code-nya untuk input, lalu di next. Nah, di sini output-nya. Kita menginput nilai distance-nya itu 0,023. Lalu ini ada grafiknya. Next. Nah, ini outputnya. Nilai force akhirnya itu dari input yang 0,023 itu adalah 0,827916184608142. Boleh di next. Untuk analisis, saya kembalikan ke Asyifa Kolbiah. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Interpolasi adalah metode untuk menentukan nilai di antara dua nilai yang telah ditentukan, di mana suatu interpolasi itu menghubungkan data-data yang diketahui. Sedangkan polinomial merupakan suku berpangkat banyak atau n. Polinomial ini merupakan sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari variabel dan konstanta, sehingga interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang dimiliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk persamaan polinomial seperti yang dipaparkan pada mathematical equation. Interpolasi Newton atau yang dikenal dengan interpolasi polinomial Newton ini digunakan untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data atau titik-titik yang diketahui sebelumnya. Adapun metode ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap fungsi dapat didekati oleh polinomial. Kelebihan dari interpolasi Newton ini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi pada titik-titik yang tidak diketahui dengan akurasi yang tinggi. Namun kekurangannya adalah memerlukan perhitungan yang rumit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih jika diketahui data yang cukup banyak. Boleh di next? Oke, berdasarkan program yang telah dijalankan, pengguna harus memasukkan besar distance yang akan digunakan untuk menentukan force. Dengan menggunakan metode ini, didapatkan besar force dengan distance tertentu. Berdasarkan program yang kita udah jabarkan sebelumnya, distance yang kita masukkan sebesar 0,023. Maka didapatkan force dengan metode interpolasi Newton sebesar 0,829161846081142. Boleh di next? Iya, untuk pemaparan artikel 2 akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Asifa. Jadi selanjutnya kami membahas artikel 2. Nah, artikel 2 ini kami membahas mengenai outline image using cubic spline. Next.
Nah, untuk selanjutnya, problem statement dari artikel 2 ini yaitu membuat pemrograman spline cubic interpolation untuk dapat mengetahui outer dari suatu profile image menggunakan numeric computing formula to interpolate curve. Nah, selanjutnya mathematical equation dari artikel 2 ini yaitu A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari sampai kurang dari Xn sama dengan B. Nah, selanjutnya S double aksen A sama dengan 0, lalu juga S double aksen B sama dengan 0, selanjutnya Cn sama dengan S double aksen Xn dibagi 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya mathematical equation-nya yaitu S double aksen X0 sama dengan 2C0 ditambah 6D0 X dikali X0 dikurang X0. Next. Nah, selanjutnya algoritma dari artikel 2, yaitu yang pertama kita memulai, selanjutnya mengimport modul NumPy dan Matplotlib, Pylab, ASPLT, selanjutnya kita menginisiasi titik koordinat dari X, yaitu list data dari artikel 2, selanjutnya menginisiasi titik koordinat Y, list datanya dari artikel 2, selanjutnya menginisiasi N sama dengan len X min 1, selanjutnya mencetak tabel data perhitungan, selanjutnya menginisiasi nilai A sama dengan YI untuk I dalam range N plus 1, selanjutnya kita menginisiasi nilai H untuk I dalam range N. Selanjutnya menginisiasi alt sama dengan 3 dikali YI ditambah 1 dikurang YI dibagi HI dikurang Y dikali I dikurang Y dikali I dikurang 1 dibagi H dikali I dikurang 1 untuk range 1, N. Selanjutnya menginisiasi alt.insert 0,0, selanjutnya menginisiasi L sama dengan 1 dikali N plus 1, selanjutnya menginisiasi mu sama dengan 0 dikali N plus 1, menginisiasi Z sama dengan 0 dikali N plus 1, selanjutnya melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas 1,N.1. Selanjutnya kita menginisiasi LI sama dengan 2 dikali XI ditambah 1 dikurang XI dikurang 1 dikurang H dikali I dikurang 1 dikali mu I dikurang 1, mu I sama dengan HI dibagi LI, ZI sama dengan alt I dikurang HI dikurang 1 dikali ZI dikurang 1 dibagi LI. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk selanjutnya algoritmanya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Baik, terima kasih Nata. Selanjutnya ada menginisiasi B sama dengan 0 dikali N plus 1, menginisiasi C sama dengan 0 dikali N plus 1, menginisiasi D sama dengan 0 dikali N plus 1. Selanjutnya melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas N-1, min 1, min 1. Menginisiasi CJ sama dengan ZJ min mu J dikali CJ plus 1, BJ sama dengan A dikali J plus 1 dikurang A kali J dibagi H kali J min H kali J dikali CJ plus 1 ditambah 2C dikali J dibagi 3. Selanjutnya DJ sama dengan C dikali J plus 1 min CJ dibagi 3 kali HJ. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencetak sebagai berikut, melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas 0,N, mencetak pernyataan T, J, TXJ, TAJ, TBJ, TCJ, TDJ per N. Lakukan ke langkah berikutnya. Kemudian mencetak data sebagai berikut, menginisiasi M sama dengan input, masukkan banyaknya titik dalam selang, kemudian mencetak hasil interpolasi titik,
kemudian mencetak X, T, S, dan N, menginisiasi BB sama dengan 0, BA sama dengan 0, XL sama dengan 0, S sama dengan 0, LM. Selanjutnya adalah melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas 0,N. Menginisiasi BB X sama dengan X kali J, BA sama dengan X dikali J plus 1. Kemudian melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas 0, M plus 1. Selanjutnya, menginisiasi XN sama dengan copy, menginisiasi YN sama dengan Y titik copy, menginisiasi XLN sama dengan XL, menginisiasi SN sama dengan S, menginisiasi plt.plot XN, YN, R, XLN, dan SN, menginisiasi plt.title cubic spline, menginisiasi plt.xlabel yaitu X, menginisiasi plt.ylabel yaitu pangkat X, menginisiasi plt.show, dan terakhir selesai. Berikut merupakan flowchart dan source code dari artikel 2 yang sudah kami kerjakan. Untuk analisis akan dijabarkan oleh teman saya, Natasha. Baik, terima kasih, Manda. Nah, selanjutnya analisis dari artikel 2 kita tentang profile image ini, yaitu pada artikel 2 ini kami melakukan pemrograman untuk dapat mengetahui outer dari suatu profile image menggunakan computing formula to interpolate curve. Selanjutnya, di dalam pemrograman ini, nah setelah sudah memasukkan selangnya dan muncul cubic spline, kita dapat mengetahui garis dari lalu di run, terus kita memasukkan nilai selangnya, nah baru tuh nanti muncul gambar dari kucing, gambar dari cubic spline-nya. Nah, selanjutnya berdasarkan proses dan hasil dari artikel 2 ini, didapatkan output dari pemrograman yang terdapat pada slide output. Dalam menjalankan pemrograman ini dibutuhkan bantuan metode matematika, yaitu rumus numerikal untuk mengolah data X dan Y yang ditampilkan menjadi sebuah kurva interpolasi. Next. Nah, itulah penjabaran kita mengenai artikel 1 dan artikel 2. Kami dari kelompok 5. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.